Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati dan sayangi Bapak Profesor dan Guru, Bapak yang lain dan Ibu yang kami sayangi, merupakan satu kepada kami ada pembicaraan bahasanya di akhir tahun ini kita diingatkan supaya kita selalu mawas introspeksi, mawas diri introspeksi satu kita bisa gimana orang sungguh-sungguh hatinya alhamdulillah kalau meningkat alhamdulillah. Kemarin untuk menyambut hari yang bahagia ini kami mengaku silaturahmi ke apotek Banten punya Pak Haji Iftah, tapi alhamdulillah syukurillah setelah saya beli vitamin sama silaturahmi ke tempat Pak Haji Iftah. Alhamdulillah. Promosi. Jadi dengan ya apa? Itu duren. Tapi karena saya sakit sehingga tensinya tinggi, durennya rata panggilan Pak Slamet itu panggilan ahli, panggilan untuk menuju ke ini baik ke gimana? Sehingga kalau kampung orang dicap apa itu? Oh, lali aku. Nah ya, secara tidak kemudian semoga banyak manfaatnya. Amin. Minggu pray, Pak. Sabtu, besok Sabtu libur. Libur. Ya. Apa libur? Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Tafakur di desa. Pak. Dapat tinggal kesehatan. Alhamdulillah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayat lantamdur nafsun ini bisa berarti merenung, interaksi, dan bisa berarti refleksi. Saya akan melihat saja sebuah refleksi yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang muslim. Yang pertama adalah yang keluar dari lisannya atau sebuah statement, konstitusi lebih tinggi daripada kitab suci. Konstitusi lebih tinggi daripada kitab suci. Itu. Yang kedua adalah suara adzan yang bersama-sama seperti suara anjing yang menggonggong. Dua. Yang ketiga, tiga saja. Karena kecintaan pada paslon tertentu di Bandung
Ya, baru karena ketidakan paslon tertentu maka ketika walau dolim orang bilang tidak pakai amin. Dan ketika takhiyat tidak mengajukan terujuk tidak satu tapi dua. Ini keluar dari statementnya orang-orang tokoh Islam yang harus dihormati. Ketika Ahok menafsirkan ayat 52 dan 44, dia terkena hukuman. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ini? Satu gitu. Yang kedua, dalam kerangka toleransi, saya tidak mengucapkan selamat hari Natal. Tetapi saya mengucapkan selamat tahun baru. Ketika saya mengatakan selamat tahun baru, bagaimana hukum fikihnya? Halal, haram, mubah atau sunnah? Sugeng warso enggal Pak Ustaz, sugeng warso enggal Pak Antonius. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, minta izin Ustaz. Ya. Tadi Ustaz berbicara sedikit tentang sholat. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang baik, bagaimana juga sholat yang tidak benar. Jadi dengan Ustaz tadi cerita seperti itu, saya jadi teringat tentang surat Al-Ma'un. Kalau kita baca itu terjemahannya, ya kan? Ngeri kita membacanya. Celakalah bagi orang yang sholat. Tahukah engkau siapa yang orang yang dustakan agama? Itu kalau kita baca sebenarnya kita ngeri. Walaupun kita sholat tapi masih diancam kita celaka. Nah cuma kalau kita baca terjemahannya dulu, kita tafsirnya, kita melalui Google bisa lihat bahwa orang-orang yang dimaksud yang bagaimana ini, karena ayat itu menyatakan celakalah bagi orang-orang yang sholat yang mereka lalai. Nah apakah yang saya tanyakannya ada dua, apakah orang yang sudah melaksanakan sholat tetapi dalam sholat itu dia lalai, ingat ini, ingat itu, ingat semua lah diingat, kira-kira lalai dia. Apakah kategori yang seperti itu dia sudah disebut celaka? Apakah menurut yang lain lagi ayat itu orang-orang yang tidak mau memberi makan, menganjurkan untuk memberi makan orang anak yatim, orang miskin, du'afah dan seterusnya. Jadi kansnya ini orang yang sholat saja sudah diancam. Apakah ini? Tapi saya rasa kalau sholat itu semua sekelas iman-iman orang biasa, banyaklah lalai. Mungkin orang wali-wali Allah, para nabi, orang-orang solih yang luar biasa, mungkin lalainya sedikit. Kalau kelas orang iman yang biasa, kelas beriman yang biasa kelasnya, mungkin banyak lalai. Kadang ingat yang tidak pantas diingat juga bisa. Waktunya Pak. Satu biasa. Itu maksudnya. Yang mana ini celaka bagaimana yang kita khawatirkan itu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah kontemplasi dengan SOP-nya yang bisa mendapatkan pahala ibadah 1 tahun itu. Misalnya iktikaf itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, yang dipikirkan itu apa? Terus nanti kalau berpikir sesaat setelah jatuh tempo kan lebih khusyuk gitu. Besok mau saya nyarutan dengan apa itu kan lebih khusyuk gitu. Apakah itu termasuk berpikir gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada saya. Tadi malam itu kami bertemu dengan Al-Mukarram Pak Prof. Bapak Guritno di Masjid Al-Mabrur. Kok bidalah kersane Allah ngejak saya untuk hadir di sini. Dan Allah alhamdulillah meringankan langkah saya.
Misalnya kalau pagi itu saya subuhnya rada telat, tapi malam kok. Dan sangat ringan, ini merupakan suatu nikmat Allah yang tidak ternilai untuk diri kami dan keluarga. Misalnya itu saya tajak jamaah di musola aja kadang aku tak nang omah wae. Tadi malam langsung geregah berangkat. Alhamdulillah. Ini merupakan syukur bagi kami keluarga. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah bersama Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti acara di Sabtu pagi. Ini merupakan katanya taman surga nih, Prof. Kalau kita di majelis ini, insya Allah kalau kita doanya yang taman surga, insya Allah nanti juga bisa masuk surga. Demikian dapat kami aturkan dan buat saya. Nama saya Sarwo Edi, istri saya Ruruh Windaryani. Kebetulan kami dulu ikut STI, kemudian pamitraan dan sebagainya. Alhamdulillah ini dapat komunitas baru di majelis Subuh Istiqomah. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Salam. Tentang kontemplasi ini Pak, saya ini juga bertafakur itu alhamdulillah menemukan jati diri saya. Jadi berarti begini Pak. Jadi saya diri ini, saya itu bukan orang yang banget tentang agama, tapi paling tidak saya berusaha untuk diri saya sendiri untuk tetap menjalankan perintah-perintah agama semaksimal mungkin menurut kemampuan saya. Akhirnya saya menemukan diri saya sendiri, bagaimana saya untuk berdakwah melalui yang saya mampu berhubungan dengan kehidupan dunia saya. Saya itu mempunyai kapasitas dan kemampuan terpendam dalam diri saya itu tentang fashion Pak, tentang busana. Saya wujudkan tuh dengan ini Pak, cara saya menerima jahitan misalkan ya Pak, dari desain dari macam-macam itu saya pikir dengan ilmu agama ini saya maksudnya itu dari sisi agama saya terapkan di dalam kehidupan jahitan saya ini Pak. Misalnya saya berdakwah, walaupun saya nggak bisa berdakwah dengan kata-kata atau apa, tapi saya mau menerobos dalam agama yang lain. Dia untuk bisa menjadikan tempat saya. Apakah itu juga termasuk seperti ini, bisa dikatakan kategori ini Pak, perwujudan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya ya Bu Ida, enggak, ini tafakur ini usulan Bu Ida ini. Itu banknya rusak. Rusak banknya Pak Ahmad itu nggak bisa dipakai. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Materi ini memang saya rasakan menjawab pertanyaan saya pada Sabtu yang lalu, yaitu apakah yang dilakukan di bulan Jumadil akhir ini. Terima kasih. Jadi ternyata jawabannya antara yang demikian melakukan kontemplasi diri, tafakur, muhasabah atau introspeksi. 5 hal, terima kasih, itu masuk menjadi ilmu tersendiri bagi saya. Kemudian yang pertanyaan saya terkait apa yang Bapak ucapkan tadi bahwa mengikuti perayaan tahun baru itu haram kalau tidak salah tadi. Kemudian bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Remaja istiqomah itu melakukan kegiatan tandingan, ya. Kegiatan tandingan misalnya dengan memanggil tokoh idola, melakukan ada kegiatan taps atau apa yang kemudian door prize-nya gitu. Apalagi kalau door prize-nya itu ayam kriuk misalnya atau yang lain, monggo. Ini sebuah masukan sehingga diharapkan remaja-remaja itu tidak keluyuran kemana-mana, tapi mengikuti kegiatan indah dan religius di Masjid Istiqomah.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nuwun, kita rangkum saja. Tahun baru tadi ya. Sama masih subuh, warahmatullah. Yang online, juga yang offline. Ini tadi banyak pertanyaan saya rangkum ya. Dari surat Al-Hasr 8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lihat wa taqullaha innallaha bima ta'malun. Itu Al-Hasr yang adalah surat turun di Madinah ketika Nabi akan dibunuh oleh Bani Nadir, Yahudi ya. Sehingga itu akhirnya Bani Nadir Yahudi diusir dari bumi Madinah. Itu asbabun nuzulnya. Kemudian ini masuk ayat merenung, Pak. Merenungkan diri kita ini sudah sejauh mana tabungan kita, ya Ibu ya. Surat Al-Hasr dimasuk surat Pak Kiai Tukiman tadi itu adalah sejauh mana diri kita ini punya tabungan akhirat. Nah itu. Jadi sudah mana diri kita ini melakukan itu sudah mana gitu. Apakah dengan sholat kita, dengan ngaji kita, majelis kita ini termasuk tabungan jika terpenuhi syarat. Syarat utama adalah mengharap ridha Allah semata, bukan untuk yang lain. Baik yang online juga ya, subuh begini ngantuk menggunakan ceramah Sabtu, itu juga ridha Allah, itu tabungan akhirat. Ya, itu merenung ya. Kemudian memang kalau kita menyaksikan rona-rona politik sekarang ini ya, sedang ini ya, namanya banyak sekali terjadi selisih pendapat ya, pendapatan itu. Karena ada yang mengatakan bahwa undang-undang itu adalah panglima, di atasnya kekuasaan. Tapi sekarang ini kekuasaan di atasnya undang-undang, ya, tergantung itu termasuk di antara itu. Sehingga kitab Al-Quran itu dianggap lebih rendah daripada konstitusi, termasuk zamannya Ahok merasakan itu dihukum. Tapi sekarang kita tunggu. Saya mendengar kabar semalam bahwa sudah ada pelaporan ke Mabes Polri ya, terhadap Yuhas yang menganalogkan bahwa sekarang sholatnya tidak pakai amin. Ini dosa besar. Jadi mencampur adukan antara politik dan agama, Pak, nggak boleh. Apapun politik kita, sholat, amin tetap amin. Ya, tidak. Dan karena ada pasangan capres amin, terus kita nggak mau amin. Kita nggak mau bersahadat dengan dari satu, ini dosa besar. Mosok politik mengalahkan agama. Ini pelajaran bagi kita semuanya ya, Bapak Ibu yang online juga. Janganlah mengikuti hal-hal yang tidak alihnya akan misal kita. Maka saya tadi katakan janganlah bertasabuh, ya Bu. Tasabuh itu artinya meniru kegiatan orang lain yang itu bukan hak kita, itu bukan undang-undang kita, itu bukan fardu kita, bukan sunnah kita. Jadi kalau kemudian tadi Ibu katakan kalau di malam tahun baru Masehi ini sebaiknya tahlilan bersama, ada door prize-nya, itu lebih bagus itu. Ya. Terlepas itu khilafiyah itu lebih bagus daripada mereka di lapangan dengan kembang api, limbung majusi, lambang majusi, trompet lambang Yahudi dan lonceng lambang Nasrani, itu kita jauhi, ya kita hindari gitu. Itu nggak baik. Jadi lebih baik kita kumpul. Nah, nanti panitia ini nggak masih, ini kan semua mau mudik ya Pak Tayyip, mau mudik semuanya, jadi mungkin nggak bisa ada cara seperti itu. Tapi di lingkungan RT kita lah, mungkin bisa ya. Ini Pak Haji Karsono ini yang aktif ngurusi musola rahim ya. Termasuk menjawab pertanyaan Pak Tayyip ya. Pak Haji Karsono, Pak Haji Irta ini merintis Senin sore itu
di musola itu buka bersama, kemudian kajian-kajian yang singkat, kutub singkat yang sudah kita sampaikan kemarin adalah sholat itu tiang agama asal imatuddin ya. Sehingga sholat betul, syarat betul adalah Pak Toyib sudah tahu, dia sudah pesertanya. Wudhunya benar, ternyata wudhu banyak yang salah. Sehingga kemarin saya praktekkan depan ibu-ibu, wudhu yang benar itu gimana? Karena wudhu salah, sholatnya tidak sempurna. Kalau sholat sempurna berarti tabungan akhirat kita kurang. Ya, saya yakin ibu-ibu belum paham wudhu yang benar bagaimana menurut Rasulullah. Ya. Kemarin kita praktekkan di musola Pak Kasdon itu banyak yang salah wudhu itu. Ya. Sedangkan syarat sholat yang celaka ada, tidak? Itu kalau karena dia sepelekan, banyak dirasakan di lingkungan kita di musola. Coba praktek, nah banyaknya lihat mau Jumatan, satu-satu dilihat, wudhu benar, salah semuanya. Yang lainnya membasuh tangan tuh gini, ini nggak benar, harus begini, ya, harus begini. Ini di atas, nggak boleh tangan di bawah. Ini rukun tuh ya, mengusap tangan sampai ke sini itu rukun. Filosofi apa? Air itu mengalir dari atas sampai ke sini. Kalau ke sini, ngarirnya ke sini, sikunya nggak kena, nggak sah. Karena itu rukun. Ya. Yang kedua, membasuh kaki itu tidak hanya sekedar begini-begini saja. Ya, coba deh. Kalau Jumatan, wudhu gini aja, diukur pakai itu nggak sah. Itu rukun loh. Maksud rukun itu. Hah? Kalau uduknya nggak benar, ya, sholatnya nggak sempurna, cilaka. Nah kan, ya itu nanti boleh dipraktekkan ya. Di seri malam buka bersama di Kasdon itu ada praktek wudhu, praktek sholat khusyuk Pak. Ada di YouTube-nya ada tuh, di YouTube-nya ada ya. Ya, kemudian ya capres dan tergantung aja ya nanti Ahok kena pasal Yulhas mana kita tunggu saja. Meskipun dia orang yang penguasa, saya yakin akan terima akibatnya langsung atau langsung Allah akan mencatat itu ya. Termasuk yang mengatakan ada sampai dengan anjing gonggong itu semua pasti akan kena sanksinya. Nah, kita sabar saja, lihat saja harus akan sanksinya karena berlawan dengan Allah, main-main dengan Allah ya, berkata-kata yang kurang baik. Selamat tahun baru Bu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara yang benar, yang hak, maka mengucapkan selamat tahun baru itu orang itu nggak boleh. Karena kalau mengucapkan selamat tahun baru itu tahun Masehi, tahunnya bukan tahunnya orang Islam. Ya. Tapi ada khilafiyah di sini, ya. MUI juga khilafiyah. Kalau kita bicara muamalah, membahagiakan orang lain yang sudah baik dengan kita, ya kita ada yang mengatakan selamat Natal bagi yang merayakan. Ya, laku didukung oleh agamaku, agama kamu, ya. Itu muamalah. Ada yang begitu Pak, ada yang membolehkan. Nah, sekarang kita gimana? Ya tergantung niat kita, ya. Niat kita. Karena amal kita tergantung pada niat, ya. Ini ma'mul biniat, jadi gitu aja ya. Kita takar masing-masing, ya, masalah itu ya. Saya yang benar, tadi sudah ya, surat lalai. Nah, lalai tadi kan wudhunya jelek. Konfirmasi dengan SOP dapat pahala, misalnya etika. Ya memang gini Pak, kalau kita mau mencari hakikat dan menuju makrifat, banyak-banyak tafakur, banyak-banyaklah melakukan kontemplasi. Itu intinya itu Pak Kiai Slamet ya. Kalau kita malas tafakur, malas melakukan kontemplasi, ya kita nggak dapat apa-apa. Maka banyak-banyaklah melakukan tafakur atau kontemplasi maksudnya di malam tahajudnya. Ya tahajud itu apa? Untuk menjawab apa? Jadi ketika kuburan itu bertanya, kuburan itu tiap hari bertanya 5 pertanyaan, pernah saya terangkan. Ya. Anna Baitul Wahdah. Anna Baitul Surab. Itu obatnya bila di sholat di tengah malam. Berarti tahajud agar
kita tidak bisa lepas dari jawaban-jawaban kubur, maka sholat malam itulah kita melakukan tafakur. Ya. Hanya itu sholat tafakur di malam hari, ketika jam 2, jam 3 bangun, kita sholat dan kita tafakur. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang salah, apa yang keliru, secara syariat, di mana hakikatnya, di mana ma'rifatnya kita bisa menemukan. Itu sebenarnya ini tafakur seperti itu. Ya. Kemudian tadi tahun baru apa ya, Bu Mutia ya, sudah menemukan jati diri, syukur alhamdulillah ya, sudah menemukan jati diri alhamdulillah. Tiap hari bilisani bekolku selalu berdakwah kepada siapa saja, kepada besan, kepada tetangga, itu aku ya. Kulir hakku akan kurang ya. Jadi katakan yang sebenarnya menurut menyakitkan orang lain. Kamu sholatnya salah. Kamu wudunya salah. Itu termasuk dakwah ya. Nah, sebenarnya benar piye? Benar yang ngene-ngene iki diajari wudu, ajari sholat khusyuk. Ya. Barangkali ya, semua sudah terjawab ya. Ya. Itu maksudnya gimana? Enggak. Ayat gimana maksudnya? Menyampaikannya? Bisa menyampaikan dakwah secara itu tadi. Oh. Ya, tapi saya mampunya itu berdakwah melalui di sana, Pak. Melalui pekerjaan. Misalkan bisa dikatakan saya pakai saja seperti ini. Busana, busana pakaian itu. Jadi saya mengatakan tinggal toleransi saya kebanyakan orang Nasrani. Iya. Berusaha untuk inilah syiar saya dalam beragama saya. Ya. Itu kalau kita berbisnis ini cara Islamnya seperti ini, Ya. gitu, Pak. Ya, oke, paham. Jadi profesi Pak Karjono misalnya seorang kontraktor, ya, dia membagi bagian waktunya, rezekinya dengan memakmurkan musola dan lain-lainnya. Pak Nur juga seorang pedagang yang Islami, juga dengan sebagian dari usahanya itu untuk kegiatan dakwah. Itu dibutuhkan memang seperti itu, ya. Dengan busana, ibu menciptakan busana ini untuk langganan sambil berdakwah. Pak Yas Mahmud ini juga seorang ahli membutuhkan peralatan tas, koper, sepatu, termasuk kemarin tas saya banyak sekali diservis Pak Yas Mahmud. Itu terlalu dakwah, termasuk sedekah tak bayar loh. Tak bayar kurang akeh. Iya, itu termasuk dakwah, ya, gitu ya. Dan seterusnya lah. Kita doakan semoga kita semua sehat walafiat, bisa berdakwah biasanya dan berhak. Bu, bisa ada lagi? Sedikit Pak. Tadi yang candaan Zulkifli Hasan itu memang kurang pas. Namun kalau kita mencermati di akhir di kalimat yang sudah agak dipenggal itu sebenarnya dia menyatakan gini, saya harapkan di ruang itu tidak melakukan itu, artinya tidak kalau sholat ya tetap amin, tidak masuk asyhadu alla ilaha illallah dari dua. Jadi terakhir kalimat itu saya harapkan di ruang itu tidak demikian gitu. Tapi dicermati begitu. Walaupun itu memang keadaan kurang pas, tapi saya ingin yang tidak dicermati di orang-orang seperti itu, bahwa dia berharap semoga saya tidak melakukan hal itu. Terima kasih. Ya, ini masuk yang bagus ya. Tuhan kita yang memiliki kemarin bicara kontemplasi ya untuk mengisi acara pagi hari ini ya, dan kita sudah selesaikan tetap takut dan berjudi, semua ada manfaatnya untuk kita semuanya ya. Bagi itu cukup ya semuanya. Terima kasih selalu membawa makalah, semoga ada manfaatnya. Punya Pak Sarwedi dan Ibu ya, ajaklah tetangga atau teman yang mau sama-sama ngasih ilmu ya. Jadi temannya
hari Sabtu sore ini. Kalau Senin sore di tempat Pak Haji Karjono itu ada buka bersama sekaligus kajian juga, ya meskipun di musola tapi fasanya mau di masjid. Musola nggak gede-gede tapi AC-nya dampak, kamarnya mewah, memaukan masjid untuk antar rumah Allah ini bahaya jelas sekali, tapi bisa banyak jamaah di situ. Gitu, terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.